Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tila Safira dari Biologi B semester 3 dengan NIM 2008106008. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Asuhan Keperawatan Keluarga dengan Anak yang mengalami epilepsi pada masa pandemi COVID-19 di Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto, yang disusun oleh Siti Rohmah, SKM MKes, dan Dini Alia, yaitu 2021. Epilepsi merupakan manifestasi gangguan fungsi otak dengan berbagai etiologi dan dengan gejala tunggal yang khas, yaitu kejang berulang akibat lepasnya muatan listrik neuron otak secara berlebihan dan paroksismal. Kejang sering terjadi pada anak epilepsi dengan usia kurang dari 15 tahun. Menurut Khairin pada tahun 2020, dalam penelitiannya menyebutkan bahwa anak dengan epilepsi mempunyai risiko tinggi terhadap keterlambatan perkembangan, kecelakaan fisik, problem belajar, keterlambatan kognitif, masalah sosial, sulit mandiri, dan menjadi beban bagi keluarga dan lingkungannya. Faktor penyebab terjadinya epilepsi adalah usia genetik, kemudian cedera pada kepala, infeksi otak, dan riwayat kejang di masa kecil. Kemudian pada anak epilepsi dapat membahayakan bagi dirinya, kemungkinan besar resiko terjadinya cedera atau patah tulang, bahkan hingga kematian akibat terjatuh saat kejang. Maka dari itu diperlukan penanganan dan edukasi yang lama terhadap penderita dan keluarga. Jika tidak segera diatasi, epilepsi akan berdampak buruk terhadap perkembangan perilaku seorang anak dan juga akan berdampak pada kesehatan seperti cedera fisik. Metode dalam penelitian ini menggunakan studi kasus. Studi kasus ini adalah studi untuk mengeksplorasi masalah asuhan keperawatan keluarga dengan anak mengalami epilepsi. Lalu pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan tindakan keperawatan, serta pelaksanaan dan evaluasi tindakan keperawatan dengan memberikan health education. Pada hasil penelitian ini yaitu yang pertama, komposisi keluarga dengan anak mengalami epilepsi pada tanggal 8 April 2021 di Kecamatan Dawar Blandong. Terdapat 2 klien. Pada klien pertama yaitu 4 anggota keluarga. Yang pertama Tuan D sebagai kepala keluarga dengan umur 37 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan wira swasta. Yang kedua Nyonya T sebagai istri dengan umur 30 tahun, pendidikan SMA, dan pekerjaan wira swasta. Lalu yang ketiga anak V dengan jenis kelamin perempuan, umur 9 tahun, sebagai anak, pendidikan SD, dan pekerjaan pelajar. Yang keempat anak M dengan umur 4 tahun, jenis kelamin laki-laki, sebagai anak, pendidikan TK, pekerjaan pelajar. Kemudian pada klien yang kedua yaitu terdapat 4 anggota keluarga. Yang pertama Tuan Y sebagai kepala keluarga dengan umur 35 tahun, pendidikan SD, pekerjaan wira swasta. Yang kedua Nyonya F berumur 30 tahun sebagai istri, kemudian pendidikan SMP, pekerjaan wira swasta. Yang ketiga anak dengan nama G, jenis kelamin laki-laki, berumur 9 tahun, sebagai anak, pendidikan SD, dan pekerjaan pelajar. Dan yang keempat anak bernama A, jenis kelamin laki-laki, berumur 3 tahun, sebagai anak, kemudian pendidikan belum sekolah, pekerjaan belum sekolah. Yang kedua adalah hasil evaluasi keluarga dengan anak mengalami epilepsi pada tanggal 10 April 2021 di Kecamatan Dawar Blandong. Yang pertama adalah dengan diagnosa keperawatan pada keluarga klien pertama Tuan D, pemeliharaan kesehatan tidak efektif berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga mengenal masalah kesehatan dan mengambil keputusan.
Pada Sabtu 10 April 2021, catatan perkembangan yaitu keluarga mengatakan belum sepenuhnya mengerti terkait penyakit epilepsi seperti penyebab dan tanda gejalanya. Kemudian keluarga mengerti dan berjanji rajin kontrol ke rumah sakit. Lalu keluarga kooperatif dan mampu menyebutkan sebagian dari hal yang dapat memicu terjadinya kejang dan cara penanganannya. Lalu keluarga mampu menjawab 15 pertanyaan dari 20 soal. Kemudian masalah teratasi sebagian dan lanjutkan intervensi. Kemudian pada Senin 12 April 2021 dengan catatan perkembangannya yaitu keluarga mengatakan sudah mengerti dan paham terkait pengertian, penyebab, tanda gejala dari epilepsi. Kemudian keluarga mengerti dan berjanji rajin kontrol ke rumah sakit. Lalu keluarga kooperatif dan mampu menyebutkan tentang segala hal yang dapat memicu kejang dan cara penanganannya. Kemudian keluarga mampu menjawab 19 pertanyaan dari 20 soal dan masalah teratasi, kemudian intervensi diberhentikan. Lalu keluarga klien yang kedua, Tuan Y, pemeliharaan kesehatan tidak efektif berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga mengenal masalah kesehatan dan mengambil keputusan. Pada Sabtu 10 April 2021 dengan catatan perkembangan keluarga klien kedua adalah keluarga mengatakan belum sepenuhnya mengerti terkait penyakit epilepsi seperti penyebab dan tanda gejalanya. Kemudian keluarga mengerti dan berjanji rajin kontrol ke rumah sakit. Lalu keluarga kooperatif dan mampu menyebutkan sebagian dari hal yang dapat memicu terjadinya kejang dan cara penanganannya. Serta keluarga mampu menjawab 9 soal dari 20 pertanyaan. Dan pada saat anak kejang, keluarga mampu mengaplikasikan cara penanganan pada kejang. Kemudian masalah teratasi sebagian dan dilanjutkan intervensi. Lalu pada tanggal Senin 12 April 2021, keluarga mengatakan sudah mengerti dan paham terkait pengertian, penyebab, tanda gejala epilepsi. Keluarga mengerti dan berjanji rajin kontrol ke rumah sakit. Lalu keluarga kooperatif dan mampu menyebutkan tentang segala hal yang dapat memicu kejang dan cara penanganannya. Lalu juga keluarga mampu menjawab 17 pertanyaan dari 20 soal. Dan pada saat kejang keluarga mampu mengaplikasikan cara penanganannya. Lalu masalah teratasi dan intervensi dihentikan.